Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi diucapkan bagi semua yang sedang bersama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Anda semua tetap setia bersama-sama dalam ibadah meskipun kita beribadah secara online. Dan kami tahu semua yang melihat ibadah pada pagi hari ini, percaya pada hari ini Anda semua diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita untuk datang bersama dalam ibadah kita, dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, karena hanya Tuhan saja yang layak untuk menerima sembah dan hormat kita pada pagi hari ini. Biarlah segala bangsa datang menyembah Tuhan, segala bangsa berlutut bertelut menyembah, karena Dia saja yang layak untuk disembah.
buat selama-lamanya. Tuhan itu baik. Amin. Ya bukan saja sangat baik bagi kehidupan saya dan Anda semua. Tuhan itu adalah sebagai penyelamat hidup kita. Kita tidak pernah takut, kita tidak pernah ragu, karena kita percaya bahwa Tuhan itu tetap setia ada bersama dengan kita. Walaupun apa yang berlaku pada saat hari ini, Tuhan itu tetap menjadi penyelamat kita. Mari sebentar lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, jiwa kita untuk menerima berkat-berkat lewat daripada firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi.
Salam, selamat pagi kepada seluruh jemaat BM Bandar Limbang, dimanapun Anda sedang berada pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pribadi keluarga mengambil kesempatan ini beribadah bersama dengan keluarga Anda pada pagi hari ini. Sini saya ingin rindu untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini dalam firman Tuhan. Maka dengan itu sebelum kita memulaikan belajar daripada firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami minta syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan kabar baik dan firman Tuhan yang sama-sama kami pelajari pada pagi hari ini. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita kongsikan kebaikan Tuhan dan firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14 hingga yang ke-15. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14 hingga yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu itu untuk mengingatkan seluruh pendengar dan juga pembaca yang membacakan surat ini, dan terutamanya bagi jemaat yang ada pada waktu itu. Nah, khususnya untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang telah dikasihi oleh Tuhan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia. Maka dengan itu saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, ayat demi ayat ini, ayat yang ke-14 hingga yang ke-15, kita melihat
bahwa yang ditekankan di bagian ini adalah untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang tidak perlu takut dan risau lagi akan kehidupan ini, sebab kita adalah anak-anaknya Allah. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus yang berdiam di dalam anak Allah, kita melihat bagaimana keberanian yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa Roh Kudus berdiam di dalam anak Allah supaya memimpinnya agar berpikir, bahkan juga berbicara dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Dengan keadaan yang sedang kita lalui pada hari ini, saya percaya ada kegoncangan di dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini meneguhkan kita kembali, mengingatkan kita kembali akan status kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka dengan itu, di dalam ayat ini saya rindu untuk bersama-sama membawa kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ketakutan. Ketakutan berasal daripada perkataan takut, bahwa di dalam ketakutan kita banyak yang harus kita alami dan menekan kehidupan kita. Bahwa ketakutan bermaksud tidak berani menghadapi sesuatu yang ada perasaannya akan membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua adalah ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman yang akan dilaluinya. Begitu juga ketakutan juga berasal daripada kata takut yang saya katakan sebentar tadi. Oleh karena itu, saudara, siapa kata bahwa setiap pribadi kita tidak merasa takut akan kehidupan ini, apatah lagi dengan wabak yang sedang menular pada hari ini. Bukan hanya saja kepada wabak sakit penyakit yang sedang dialami oleh dunia pada hari ini, ada banyak perkara yang harus kita takuti, yaitu yang pertama, kita boleh juga takut kepada musuh. Yang kedua, kita juga boleh takut akan ekonomi kita sendiri dalam keluarga kita. Yang ketiga, kita boleh juga rasa takut kalau kita dibuang kerja dan kita tidak punya pekerjaan lagi. Ada kerisauan di dalam diri kita. Maka dengan itu, saudara, di dalam kita menghadapi rasa takut ini, dan iblis mengambil kesempatan yang sangat baik untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan kita, agar kita tidak memiliki keyakinan yang teguh di dalam iman pengharapan kita di dalam Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan ini, untuk menjadi dasar, untuk menjadi pedoman untuk kita memperhatikan dengan baik akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah ketakutan akan melemahkan semangat. Oleh sebab itu, ketakutan akan melemahkan semangat. Apapun yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita, terkadang takut itulah yang membuat kita lemah untuk menghadapi cabaran-cabaran yang sedang kita lalui pada hari ini. Rasa takut akan membuat kita tidak mampu untuk melakukan hal yang dapat kita lakukan. Kalau kita melihat cerita Saul, di mana prajurit saat itu menang dalam setiap peperangan. Namun ketika Goliat muncul pada waktu itu, maka mereka mulai merasa takut dan gentar dan tidak berani lagi untuk menyerang dan berperang pada waktu itu. Ketika mereka melihat Goliat muncul mewakili orang-orang Filistin pada waktu itu, kalau kita melihat mereka menjadi takut yang sangat berlebihan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 23 hingga yang ke-24, kalau kita memperhatikan bahwa di dalam ayat ini memberitahukan bahwa bagaimana orang-orang Israel takut kepada Goliat pada waktu itu. Ayat 23 berkata demikian, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, kita melihat bagaimana semangat kegairahan mereka untuk berperang tidak ada lagi di dalam hati mereka ketika mereka melihat Goliat yang muncul menjadi mewakili orang-orang Filistin untuk menantang orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, di sini menggambarkan kehidupan kita, bagaimana ketika masalah yang besar datang dalam hidup kita yang sedang berada di depan kita, maka kita mulai merasa takut sangat berlebihan, takut ini nanti dan takut itu dan sebagainya. Ada banyak perkara yang membuat kita
merasa takut ketika kita menghadapi hal-hal yang sebesar di hadapan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali keputusan yang dibuat dalam ketakutan tidak baik dan tidak benar. Di dalam ketidaktakutan kita terhadap perkara-perkara yang sedang terjadi di hadapan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lihat tadi, itu mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Jika roh Allah dia di dalam diri kita, maka kita mempunyai keyakinan yang teguh bahwa bukan kita sendiri yang menghadapinya, tapi Tuhan yang ada di dalam diri kita itulah yang memberi kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan dan ketakutan yang sangat menekan kehidupan kita pada hari-hari ini. Saya percaya dimanapun jemaat sedang berada hari ini, apapun situasi Anda, apapun keadaan Anda pada saat ini, saya yakin bahwa Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap bersama dengan Anda untuk bersama-sama melewatinya dan memberi jalan keluar untuk Anda melaluinya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan inilah yang menyebabkan banyak orang hilang hara, banyak orang tidak punya tujuan akhir hidupnya ketika dia memberi seluruh keberadaan kehidupannya itu kepada ketakutan. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang memberi kita jalan keluar, yang membuat kita berani dalam menghadapi setiap keadaan yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, untuk menjadi orang percaya yang benar-benar yakin akan kehidupan ini, ada Tuhan yang selalu beserta dan bersama dengan kita. Terkadang ada hal yang menyebabkan kita tidak mampu dan tidak rasa percaya diri akan kehidupan ini. Oleh karena ketakutan itulah yang menguasai kehidupan kita. Yang kedua adalah ketakutan menyebabkan kurang keyakinan. Kurang keyakinan bermakna seandainya saya lakukan hal ini, seandainya saya lakukan pekerjaan ini dan lakukan hal-hal yang tersebut, maka adakah orang akan lihat apa yang saya lakukan dan apakah orang yang akan puji apa yang saya kerjakan. Banyak ketakutan yang menyebabkan kita kurang yakin akan kehidupan ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang inilah yang menyebabkan kita tidak mampu dan tidak berani mengeluarkan kebolehan kita, talenta kita yang diberikan oleh Tuhan. Rasa takut terkadang mengakibatkan banyak orang yang punya berkebolehan, punya talenta, tidak berani untuk mengeluarkan talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka. Disebabkan mengapa? Oleh sebab rasa takut dinilai, rasa takut dilihat oleh orang. Adakah itu berkenan kepada orang? Adakah itu akan menyenangkan hati orang? Itulah yang menyebabkan kita merasa takut akan kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam dirinya tidak dapat mempertajamkan lagi talenta yang diberikan Tuhan. Oleh karena apa? Setiap kali melakukan pekerjaan, setiap kali melakukan apa yang baik yang diperkenankan oleh Tuhan, maka dia tidak berani melakukannya. Sebab setiap kali dia melakukannya ada orang komen dan sebagainya. Dan di akhir kehidupan dia, maka sia-sialah talenta yang diberikan Tuhan kepada dia dan dia tidak mempertajamkannya lagi. Oleh karena seandainya dia lakukan lagi, orang akan menilai dan terus menilai, sehingga akhirnya apa yang diberikan Tuhan kepada dia tidak mampu melakukannya. Oleh karena rasa takut yang selalu menghimpit setiap pemikirannya, sehingga tidak menjadi orang yang sentiasa bertumbuh di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menjadi orang percaya yang senantiasa meyakinkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memberikan segala-galanya di dalam hidup kita, dan tinggal kita hanya melaksanakannya, melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan, itulah yang kita harus terapkan di dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Terkadang ketakutan inilah yang mematikan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang ketakutan inilah yang menyebabkan apa yang Tuhan sudah beri, kita tidak melakukannya untuk sama-sama membangun tubuh Kristus dimanapun kita sedang berada pada hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang sentiasa percaya dan yakin
bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kita memperhatikan yang terakhir, bahwa ketakutan memperbudakkan kita. Kalau kita lihat kembali lagi kepada ayat tadi, Roma pasal yang ke-8 ayat 14 hingga yang ke-15, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, di dalam hal ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang ketakutan itulah yang memperbudakkan kita. Kita diperbudakkan oleh karena takut yang sangat berlebihan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap keputusan yang mereka lakukan didasarkan dengan rasa takut tanpa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terkadang ketakutan itulah yang menjadi mastermind di dalam pemikiran kita, menjadi tuan di atas segala tindakan kita, dan menyebabkan kita sukar untuk melakukan dan mengerjakan apa yang sebenarnya yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun keputusan yang kita lakukan menjadi salah dan tidak baik. Oleh karena takut itulah yang menjadi tuan di atas segala pemikiran kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, kita lihat dalam situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia juga merasa takut akan keadaan yang sedang dilaluinya pada waktu itu. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus juga pernah merasakan takut ketika dia berdoa menjelang diserahkan untuk mengalami penderitaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini menggambarkan bagaimana dia pernah mengalami rasa takut yang besar. Saya percaya saudara-saudari pada hari ini juga sama-sama mengalami hal sedemikian. Seandainya masalah yang Anda sedang hadapi, dan ketakutan itulah yang akan menjadi besar di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 18 juga berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab Tuhan Yesus pernah melaluinya sendiri pada waktu itu, maka ia juga dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan Yesus pernah merasa takut dan melaluinya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, saya yakin bahwa ketika yang dihadapi Tuhan Yesus, itu juga yang akan meneguhkan saya dan saudara pada hari ini. Kalau dia melaluinya pada waktu itu, saya percaya saudara, dia akan memberi kita keberanian lagi, memampukan kita untuk melewati perkara-perkara yang sedemikian. Saudara, kita melihat hal-hal yang di sekitar kita pada hari ini, dan kita terus berdoa agar setiap perkara yang dihadapi oleh dunia pada hari ini, khususnya bagi orang-orang percaya pada hari ini dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, saya yakin saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus akan memberi kita jalan keluar, akan terus-menerus berharap percaya kepadanya, dan Tuhan pasti akan mendengar setiap seruan yang kita serukan kepada Tuhan Yesus. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga yang ke-32 berkata demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap diam dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita mengenal Dia lebih dekat dan lebih dalam, kita akan mengenal kebenaran yang disampaikannya, yang difirmankannya di dalam kehidupan kita. Jikalau kita bersandar kepada kehidupan kita sendiri, pengertian kita sendiri, pemahaman kita sendiri, terkadang kita akan mudah jatuh dan lemah menghadapi keadaan dan situasi kehidupan kita. Namun ketika kita mengetahui kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman yang disampaikan Tuhan Yesus yang sentiasa jangan takut bahwa Dia sentiasa beserta dengan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab dan
Dalam kitab Injil saudara, sana banyak menyebut bahwa Tuhan Yesus seringkali berkata, jangan takut dan jangan takut. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Nah, dalam ayat ini diberitahukan kalau kebenaran itu memerdekakan kita. Ketakutan tidak dapat berjalan begitu cepat tanpa kita sadari bahwa kita sedang terjebak di dalamnya. Namun kalau kita menyimpan, kita mengingat dan kita menanamkan kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kita, maka akan menjadikan kita lebih kuat dan lebih dimenangkan lagi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala ketakutan yang dihadapi kita hari ini, kita dimenangkan. Sebab apa? Firman Tuhan sudah kita terapkan, tanamkan di dalam hidup kita dan menjadi gaya hidup kita, bahwa kita tahu Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dengan doa kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat yang sedang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.